Selamat pagi menjelang siang ya. Jadi hari ini kita ada di Kampung Dayuh namanya, di bagian dari Kota Jonggol. Dan outcrop kita ini seperti yang sudah saya jelaskan pada saat kuliah pengantar adalah bagian dari formasi Cibulakan sebenarnya. Tetapi untuk reservoir di offshore Northwest Java, interval ini biasa dibagi menjadi upper Cibulakan dan lower Cibulakan. Dan ini adalah bagian uppernya. Tentang interpretasinya saya kira saya tunda dulu. Sekarang sama-sama kita lihat apa yang tersingkap di sini. Jadi kalau kita lihat di bagian selatan, tampak ada beberapa singkapan yang menonjol seperti interval ini yang menonjol. Kemudian ada beberapa bagian yang tergenang air. Nah, yang tergenang air itu adalah seperti litologi di bawah ini, gitu ya. Jadi, yang menonjol tampaknya didominasi oleh batu pasir, dan yang tenggelam itu adalah didominasi oleh batu lempung. Sehingga kita bisa interpretasikan, kita bisa anggap bahwa singkapan ini terdiri dari batu lempung dengan sisipan bedset dari batu pasir. Jadi beberapa lapisan batu pasir. Nah, sekarang sama-sama kita lihat mulai dari batu lempungnya. Batu lempungnya abu-abu, tua. Dan ini kalau Anda coba pakai HCl, dia calcareous, dia ngecos. Nah, kemudian kontaknya, mungkin yang sebelah sana bisa lebih mudah dilihat. Kontaknya kelihatannya tegas, mungkin beberapa erosional, tetapi bukan berangsur karena kelihatan sekali kontak antara kelompok yang didominasi batu lempung dan kelompok yang didominasi batu pasir. Nah, kalau kita pindah ke sini, ini kontaknya kelihatannya beberapa cukup erosional, gitu ya, beberapa erosional, tetapi paling tidak tegas lah, karena lapuk mungkin barangkali, jadi tidak bagus teramati. Di sana kelihatan bahwa dia bukan suatu kontak yang sepenuhnya tegas, jadi kelihatannya ada sedikit erosional di bawahnya. Erosional tidak harus selalu berarti ketidakselarasan, karena ini erosional dalam sedimentasi. Oke, baik. Jadi di bagian paling bawah kelihatannya perlapisannya sejajar, laminasi sejajar, gitu ya. Struktur sedimennya adalah laminasi sejajar. Kemudian ada beberapa clay class begitu sepertinya, tetapi dia tidak memperlihatkan orientasi. Jadi saya kira jangan buru-buru diinterpretasikan sebagai clay class pada gravity mass flow, karena tidak ada orientasi. Jadi dia posisinya tidak melihatkan imbrikasi, begitu ya. Dan justru terlihat kesannya dia sejajar pada permukaan laminasi, ya, pada permukaan laminasi. Jadi nodul-nodulnya seperti itu, dan dia tidak konkresif, tidak ada intinya. Kemudian persis di atasnya lagi, kira-kira 20 cm di atasnya, Anda lihat ini struktur sedimen crossbedding, ya. Kemudian yang di atasnya sepertinya laminasi sejajar, tapi sebenarnya dia crossbedding yang trough, begitu ya. Kalau ini planar barangkali, yang di sini trough, atau ini sebenarnya juga trough tetapi terpotong pada sisi yang lain, gitu ya. Jadi terus kemudian kalau kita lihat di atasnya kembali laminasi sejajar dengan nodul-nodul itu. Dan kalau kita lihat di permukaannya, ini terlihat bioturbation, ya. Ini kalau tidak salah planolitis, ya. Nanti Anda cek apakah planolitis atau tidak, planolites, begitu ya. Jadi ini di permukaannya begitu. Kemudian kalau kita ke atasnya lagi, lapisan di atasnya, nodul-nodul tadi semakin banyak, nodulnya warna merah. Begitu juga ini di sini, nodul-nodulnya semakin banyak warna merah. Kemudian sejajar dengan ini, kalau kita pindah ke sana, di tempat Pak Yan duduk itu, nah kita akan lihat laminasi yang miring begitu, yang tidak sejajar dengan bidang perlapisan, agak miring begitu, tetapi sudutnya kecil saja, tetapi setnya tebal. Jadi bedanya dengan yang di bawah tadi. Di bawah tadi kita lihat crossbedding yang setnya sekitar 20 cm, tetapi kemiringannya besar. Yang di sana kemiringannya landai,
tetapi setnya sampai meter gitu ya. Nah, itulah interval batu pasir. Kemudian di atasnya laminasi sejajar, batu pasir laminasi sejajar, dan selalu berulang dengan interval yang banyak nodul-nodul berwarna merah ini. Ya, nanti Anda coba amati lagi lebih detail, nanti kita tunjukkan, atau di sini ya. Anda amati lagi lebih detail. Jadi nodul-nodul merah ini selalu jumlahnya makin banyak. Di tempat yang bertepatan ada planulitis yang banyak ini, lihat. Jadi besar kemungkinan nodul-nodul ini juga terkait dengan aktivitas bioturbation itu. Jadi dia adalah salah satu jenis bioturbation yang pada potongan melintangnya, pada potongan sejajar dengan perlapisannya, bukan melintang ya, potongan sejajar dengan bidang perlapisannya, kemudian tampak menjadi seperti nodul-nodul, warnanya merah. Lihat ini di sini dia bertepatan dengan interval yang banyak sekali mengandung bioturbation. Ini lihat ini nodul-nodul itu tidak memperlihatkan, bukan pecahan dia, tidak konkresif, dan tetapi relatif sejajar dengan laminasi. Jadi kelihatannya dia terbentuk pada setiap permukaan laminasi begitu. Ya. Oke, jadi ini interval pertama yang bisa kita amati, yang mewakili urutan yang berulang antara batu pasir yang menonjol tadi dan batu lempung yang tenggelam di bawah air. Nah, nanti kita akan lihat juga satu interval yang lain yang di atas sana, yang serupa dengan ini, dia menonjol ke atas di antara interval yang didominasi batu lempung. Tetapi nanti kita lihat apakah isinya tepat sama dengan ini. Ya, jadi ini kita anggap sebagai lokasi pertama di Kampung Daya ini, di daerah Jonggol, di Sungai Cipamingkis. Nah, nanti kita akan menuju ke lokasi kedua dan ketiga, dan kita bandingkan apakah semua yang menonjol ini merupakan interval yang secara deskriptif serupa dengan ini atau berbeda. Kemudian nanti kita interpretasikan lalu bagaimana mekanisme sedimentasi pembentukan interval ini. Nanti di lokasi ketiga mungkin akan kita diskusikan secara lebih detail analisis dari lokasi pertama, 2 dan ketiga. Oke, jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jadi di sungai ini akan terlihat bagian yang tenggelam di bawah air dan bagian yang menonjol ke atas. Dan tadi salah satu yang menonjol ke atas kita sudah observasi, kita deskripsikan, ternyata dia adalah batu pasir dengan struktur silang siur, cross bedding, dan kemudian ada beberapa bioturbation yang oleh Pak Aswan juga sudah dijelaskan secara rinci apa masing-masing dari bioturbation itu. Nah, sekarang kita akan menuju ke gundukan-gundukan, kalau boleh disebut begitu. Jadi bagian-bagian yang menonjol yang mungkin serupa dengan yang tadi, dan akan kita lihat apakah memang betul-betul serupa. Yang pertama akan kita datangi yang dekat ini, kemudian nanti kita ke bagian yang paling belakang. Sekarang kita ada di singkapan yang tonjolan yang keempat sebenarnya kalau kita ukur dari lokasi pertama tadi kita lakukan observasi, tetapi ini adalah lokasi kedua kita di Sungai Cipamingkis. Kenapa kita berhenti di sini? Karena setelah kita ikuti dari tonjolan pertama, kedua, ketiga, keempat, nah di bagian keempat ini agak berbeda. Kita punya dua kelompok lapisan batu pasir, dan tampaknya antara kelompok lapisan batu pasir 4A dan 4B, kalau kita bisa sebut seperti itu ada lapisan batu lempungnya, ada pemisahnya, karena ini ada bagian yang tenggelam di bawah air. Jadi artinya apa? Artinya ada sisipan batu lempung di antara dua lapisan yang di sebelah kanan saya itu dengan yang di sini. Yang di sebelah kanan saya itu tadi sudah kami observasi, deskripsinya sama dengan lokasi pertama tadi. Jadi batu pasir yang bioturbated gitu ya, memang tidak teramati struktur cross bedding, tetapi bioturbationnya, warnanya, komposisinya itu serupa dengan lokasi yang pertama tadi. Jadi ada glauconitic sand, ukurannya pasir sedang, pasir kasar gitu ya. Sementara yang di sini berbeda dengan yang di sana. Kita akan lihat struktur sedimen yang relatif sama dengan di sana, tetapi di sini komposisinya didominasi oleh fosil
Cycloclypeus. Gimana menyebutnya? Jadi oleh fosil Cycloclypeus gitu ya, menurut Pak Khoiril ini. Ya, persisnya nanti tanyakan saja ke Pak Khoiril. Jadi fosilnya adalah seperti ini. Kalau Anda lihat nih. Jadi lapisan yang ke-4B ini sepenuhnya didominasi oleh fosil ini. Dan dia menandai satu environment tertentu, sehingga ketika Anda menginterpretasikan lingkungan pengendapan interval ini, maka fakta ini tidak bisa diabaikan. Bisa saja sebenarnya memang kalau kita punya batuan klastik, silisi klastik non-karbonat, maka provenance itu berasal dari tempat lain yang jauh dari tempat pengendapan. Tetapi kelihatannya kalau melihat fosil ini tidak sepenuhnya pecah-pecah begitu ya, maka kelihatannya kalaupun ada transportasi, ini bukan satu jarak transportasi yang terlalu jauh, atau bukan satu mekanisme yang aliran massa gravitasi misalnya. Jadi kelihatannya ini adalah transported by bottom traction di lokasi yang tidak terlalu jauh dari lingkungan pengendapannya, lingkungan hidupnya, tetapi atau bisa juga memang inilah. Jadi dia bukan batu plastik, batuan sedimen plastik, saya peliputan. Bukan batuan sedimen plastik, tetapi memang dia terendapkan di tempat atau preserve di tempat di mana dia lingkungan hidupnya. Jadi saya kira fosil ini perlu ditandai secara tersendiri untuk bisa menginterpretasikan lingkungan pengendapan dari interval yang kita amati di Upper Cibulakan Formation ini di bagian utara Jawa Barat ya, Jawa Barat bagian utara ya. Jadi silakan direkam, kemudian nanti jadikan bagian di dalam data Anda mengobservasi itu. Mungkin bisa di shoot lebih dekat lagi, sekali lagi betapa ini sangat mendominasi. Lihat ini di sini juga nih. Selamat siang, jadi kita lanjutkan observasi kita. Ini adalah lokasi ketiga yang saya janjikan tadi pagi. Jadi di lokasi ketiga ini tampaknya serupa dengan yang lokasi pertama dan kedua. Jadi kita punya bagian yang tenggelam di bawah air, yang tergenang air, biasanya didominasi batu lempung. Kemudian bagian yang menonjol keluar itu adalah biasanya didominasi oleh batu pasir, gitu ya. Nah sekarang kita lihat, tetapi sebelum kita menuju ke bagian yang menonjol itu, kita observasi sesuatu yang tidak terlihat di lokasi sebelumnya, tetapi penting di dalam menginterpretasikan interval ini, yaitu ini. Jadi Anda lihat ini ada seperti biturbation juga, seperti nodul begitu, tetapi besar. Dan ini ngecos kuat, ini calcareous nih. Dan Anda lihat coba, dia ada dalam laminasi yang kesejajaran laminasi di dalam batu lempungnya. Jadi ini ada nodul atau lensa-lensa begitu. Di sebelah situ juga sejajar dalam satu laminasi. Sebelah sini juga Anda lihat begitu. Sebelah sana juga gitu. Terus sampai ke sana. Jadi dia ada pada satu laminasi yang pada satu bidang perlapisan yang sama, tetapi dia berbentuk nodul-nodul seperti konkresi tetapi tidak punya inti, dan dia calcareous. Nah ini yang lazim disebut sebagai hard ground. Jadi Anda nanti searching
apa itu hard ground gitu ya. Karena dia berperan penting untuk menentukan lingkungan pengendapan ini. Kenapa? Karena hard ground ini, ya akhirnya saya beritahu juga ya. Jadi hard ground ini adalah hasil presipitasi langsung dari CaCO3. Jadi dia adalah satu chemical sediment gitu dari karbonat gitu, dan dia menandai bahwa environment di sini tidak terlalu dalam karena masih bisa terjadi presipitasi langsung karbonat gitu ya. Nah, kalau Anda beruntung di beberapa tempat saya temukan di Lahat di Sumatera Selatan, itu perlapisannya bisa diikuti kemenerusannya begitu. Jadi dia tidak terputus-putus, tidak seperti nodul tapi seperti lapisan batuan begitu. Tetapi kemudian di bagian yang lainnya dia putus-putus seperti yang Anda lihat di sini. Ya. Baik, jadi kemudian di atasnya batu lempung sama dengan yang tadi juga. Kalau Anda beruntung Anda menemukan nodul-nodul begini tetapi tidak sepanjang ini kemenerusannya. Lalu kemudian di atasnya batu pasir. Batu pasir kelihatannya kontaknya erosional. Kenapa? Karena Anda lihat laminasi ini, laminasi yang di bawahnya ini, itu calcareous juga. Nah, di sana dia terpotong oleh lapisan batu pasir ini. Jadi batu pasir ini kontaknya adalah erosional, gitu ya. Sekali lagi erosional tidak harus selalu berarti unconformity. Kemudian tampaknya yang di atasnya adalah structureless. Beberapa orang menyebutnya sebagai massive, gitu ya. Tetapi ada terminologi massive untuk yang meter bedded. Nah, ini kelihatannya dua-duanya terpenuhi. Ini meter bedded dan structureless, gitu ya. Tetapi kalau Anda hati-hati melihat di sini, ada bayang-bayang yang mungkin kelihatannya, mana tadi ini pointer saya, kelihatannya dia trough cross bedding gitu ya. Jadi kalau Anda lihat begitu, ada bayang-bayang begitu, laminasi, ya, tidak pernah jelas terlihat sebagai cross bedding. Karena itu saya tetap anggap ini mungkin kita interpretasikan sebagai massive structure gitu atau structureless. Baik, kemudian di atasnya kita akan melihat lapisan yang ini, yang seperti punya laminasi tipis-tipis. Apa sebenarnya yang di sana? Nanti akan kita lihat lewat bagian tepi berlembar tadi, seperti laminasi tipis itu. Tidak terlalu jelas di sini lapuk, tapi sudah mulai kelihatan bahwa dia ternyata bukan laminasi karena dia memiliki jadi ended up gitu di kedua sisinya. Jadi berakhir di kiri, berakhir di kanan, tetapi kemudian muncul lagi begitu. Nah, sekarang kita lihat lagi, ini makin kelihatan jelas. Bentuknya undulating begitu, seperti undulating. Tetapi ternyata bukan satu undulasi, tapi karena ini adalah satu body sendiri, dan di sebelahnya adalah body yang lain. Nah, kita lihat di kanan ini kelihatannya tadi yang paling mudah jelas teramati. Ini. Tadi ada yang kelihatan koralnya, kotak-kotaknya. Hah? Tuh. Tuh. Sambung aja Pak Yan, silakan di. Enggak, terus aja. Enggak boleh, suaranya beda-beda. Oke. Jadi ternyata yang seperti berlembar tadi, ya nggak apa-apa. Jadi ternyata yang seperti berlembar tadi, itu adalah satu lembaran-lembaran yang terpisah-pisah begitu ya. Dan lembarannya itu memperlihatkan kenampakan yang seperti ini, yang sehingga Anda sangat familiar dengan itu. Jadi ini adalah platycoral. Jadi hard coral yang berbentuk berlembar begitu. Ya, jadi dia bersimbiosis dengan algae, membentuk cangkang yang calcareous gitu ya. Yang karbonatan. Tabulanya. Nah, tuh. Begini. Nih, tabulanya kelihatan. Tuh, kelihatan. Jadi dia seperti polip begitu, dia membentuk cangkang yang mengelilingi dia, menjaga, karena dia sebenarnya adalah seperti saya ceritakan pada saat kuliah pendahuluan itu, dia seperti jellyfish begitu. Jadi dia soft jadi soft body gitu ya. Dia soft body, karena itu dia membuat koral membuat calcareous, cangkang calcareous itu untuk melindungi dia gitu ya. Dan dia bersimbiosis dengan red algae itu. Jadi dia punya tangan itu
dia punya tentacle. Jadi dia punya tentacle gitu untuk memangsa plankton, tapi dia juga bersimbiosis dengan algae sehingga dia memakan produk nutrisi atau produk-produk dari autotrofik gitu ya. Jadi hasil fotosintesa red algae dimanfaatkan koral, kemudian waste-nya koral sekresinya koral dimanfaatkan red algae untuk kemudian dengan fotosintesa untuk memproduksi nutrisi lagi, memproduksi makanan lagi gitu ya. Jadi dia bersimbiosis dengan algae. Tapi ini yang berlembar. Jadi platycoral ini biasanya ada di environment yang tidak terlalu jernih sehingga dia punya kemampuan untuk mencari photic area begitu dengan lembarannya yang lebar begitu. Tetapi ini jelas struktur tumbuh. Jadi kalau ada yang mengatakan dia percibulakan batu gampingnya adalah klastik, saya kira ini menunjukkan bahwa di atas sandstone yang kita lihat tadi di lokasi kedua ini, di lokasi ketiga ini, kita punya batu gamping yang in growth position. Jadi ini adalah platycoral yang in growth position. Ya untuk pastinya Anda buat sayatan seperti saya ceritakan kemarin, kita lihat geopetalnya. Tetapi saya kira dengan berlembarnya yang seperti ini bukan pecah-pecah, jelas ini bukan batu gamping klasik. Ini adalah batu gamping poundstone ya, tetapi didominasi oleh platycoral. Segera di atas itu, oh silakan Pak. Jadi kita bisa melihat bedakan itu benar koral atau tidak, itu kita bisa melihat dari seta dan tabulanya, itu ciri dari koral. Nah kalau di sini seperti yang dikatakan tadi, itu kita bisa melihat. Karena kalau di kleti itu tabulanya nggak ada, bahan yang berkembang. Nah ini salah satu buktinya yang kita lihat ini bentuk ini nih. Nah ini bentuk ini, dan di pinggir di sini, nah ini jelas sekali kelihatan. Jadi walaupun dia kelihatannya pipi, tapi itu tetap pakai penciri koral bisa kita kenal. Nah itu menunjukkan dia sebagai yang kata Pak Niki tadi, dia tumbuh di situ. Ya. Oke. Kemudian di atasnya langsung kita lihat, nah ini skeletal yang lain lagi. Jadi kita melihat foram, dan barangkali kalau ini diasosiasikan dengan batu gamping klasik mungkin agak lebih bisa diterima, meskipun tampak bahwa butiran-butiran foramnya utuh. Kemudian di atasnya kembali batu pasir seperti yang kita lihat tadi. Jadi kelihatannya ada sisipan begitu di dalamnya, tapi kemudian yang mendominasi di atasnya adalah kembali platycoral dan foram ini. Jadi saya kira lokasi ketiga ini menunjukkan bahwa apa yang terlihat menonjol di dalam Sungai Cipamingkis itu ternyata tidak semuanya sama. Jadi ada interval yang berisi batu pasir, biturbated, cross-bedded gitu. Ada yang berisi cycloclipeus, batu gamping, yang kalau mau disebut klastik barangkali kenampakannya seperti klastik, tapi Anda lihat tadi fosil-fosilnya utuh, cangkang-cangkangnya utuh. Kemudian di lokasi ketiga kita melihat bahwa yang menonjol itu terdiri dari batu pasir, di atasnya ada platycoral yang tumbuh, dan di atasnya ada ton of foram yang diendapkan di atasnya dan preserve sebagai satu cangkang-cangkang foram gitu ya. Jadi apakah ini kemudian klastik atau memang dia terendapkan di sini, itu kita diskusikan dan Anda jadikan salah satu. Yang jelas faktanya ini tidak terlihat pecah-pecah, barangkali karena kecil, karena ukurannya juga pebble coarse sand gitu, size begitu ya. Jadi barangkali Anda bisa gabungkan semuanya sebagai satu observasi. Dan kemudian dia bersisipan dengan batu pasir juga. Di atasnya batu pasir karbonatan kelihatannya begitu, dengan kontak yang tegas gitu. Ya, bukan satu tegas sampai erosional, malah bukan suatu kontak yang gradasi. Kemudian di atasnya berulang lagi platycoral dan kemudian foram lagi. Jadi yang ketiga ini berbeda dengan di lokasi kedua maupun pertama. Baik, selamat siang. Jadi lokasi kita masih di Sungai Cipamingkis di daerah Daye gitu ya. Dan kita masih berhadapan dengan unit tetologi dari formasi Cibulakan atas gitu. Nah, yang menarik di
unit formasi Cibulakan Atas di daerah Dayeuh ini di Sungai Cipamingkis, yaitu keterlibatan fosil jejak yang melimpah di beberapa permukaan sedimennya gitu. Nah, mari kita lihat lebih detail tentang fosil jejaknya. Ini contohnya ya, ini adalah kumpulan fosil jejak ya. Kita lihat banyak sekali jejak-jejak ya. Ya, terutama yang seperti garis-garis yang melengkung-lengkung ini. Nah, kalau lihat dari bagaimana dia menerobos di permukaan gitu, jadi bukan vertikal menerobos sedimennya, tapi dia di permukaan saja. Dan cirinya salah satu yang paling mudah diamati contohnya ini ya. Ini dia memberikan sudut yang runcing gitu ya, bukan siku, tapi dia membentuk sudut yang runcing kurang dari 90 derajat. Ini adalah salah satu ciri dari fosil jejak yang disebut sebagai pranolites ya, pranolits gitu. Nah, sebenarnya ini banyak sekali pranolits ini, belum tentu semuanya dia memberikan sudut ya, karena kan dia beberapa kali aktivitasnya yang tersisa atau menjadi fosil jejak di permukaan batuan. Nah, ini juga ya salah satu contohnya, dia memberikan sudut yang runcing gitu ya, kurang dari 90 derajat gitu ya. Tapi kalau ini misalnya atau ini itu adalah imprint saja, jadi dia saling saling menimpah antara satu dengan yang lain fosil jejaknya. Jadi berdasarkan cirinya ini adalah kumpulan dari fosil jejak, utamanya adalah Pranolites.